untuk memperteguh akidah Ahlus Sunnah. Belajar sifat 20 susah sekali. Tidak banyak ulama yang bisa menjelaskan secara gamblang. Maka dalam banyak kajian saya meringkas menjadi 2. Dari surat Al-Ikhlas, mungkin sudah ada yang mengikutinya lewat rekaman-rekaman yang ada. Tapi supaya lebih sah belajar sifatnya, belajar tauhidnya, tauhid surat Al-Ikhlas, maka di situ ada 2 tauhid. Pertama, tauhid ahadiyah. Apa arti tauhid ahadiyah? Meyakini bahwa Allah ahadun fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi asma'ihi. Allah itu esa, tunggal. Kalau esa, ahad, itu tidak ada saninya. Kalau tunggal tidak ada 2. Kalau al-wahid masih ada as-sani. Tapi kalau ahad nggak ada pakai waw, pakai alif. Itu artinya ketunggalan. Tidak ada lagi setengah, tidak juga ada tambahan 1/2, apalagi jadi 2, jadi 3. Allah itu dulu sendiri, itu ahad. Ahad itu juga berarti sendiri. Allah itu tidak bersama yang lain. Itu makna ahad, la syarikalah. Saya mau tanya, Allah ahad itu berubah-ubah gak? Kalau dia berubah-ubah, dia namanya Allah atau bukan? Hah? Kullu mutaghayyirin hadithun. Atau dibalik, kullu hadithin mutaghayyir. Sama itu. Setiap yang berubah-ubah itu dicipta. Allah tidak berubah-ubah. Maka dia bukanlah dicipta, tapi dialah yang mencipta. Kita nih dulu pernah kecil, benar guru? Ya, kirain guru langsung sebesar ini. Kecil menjadi balita, jadi anak-anak, jadi dewasa. Sekarang mungkin sebagian sudah mulai tua. Berarti kita berubah-ubah dan berubah. Berarti kita ini dicipta. Saya mau tanya, kita yang merubah diri atau kita dirubah? Ada yang merubah jenggotnya sendiri dari hitam menjadi putih. Kalau boleh berkehendak, jangan sampai hitam, jangan sampai putih lah kau ya. Rambut janganlah kau jadi berubah supaya tetap laku. Benar ya? Kalau boleh request kepada diri sendiri, keriput janganlah kau datang. Kalau boleh berkehendak kepada gigi, janganlah pernah ompong ya? Kalau boleh berkehendak kepada badan, janganlah kau menua. Tapi apalah daya, kita pun tidak berdaya menahan satu uban dalam badan. Berarti kita ini diatur, kita tidak mengatur. Kita ini diubah, kita tidak pernah mengubah. Kita ini digerakkan, tidak pernah bergerak sendiri. Hakikatnya ya, cuma Allah berikan suatu kesempatan dalam diri, namanya kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ya. Baginya jiwa, baginya manusia ada kasab, usaha. Kasab inilah, usaha inilah yang kita nanti pertanggungjawabkan. Ada pilihan taat, maksiat, kita pilih maksiat, itu nanti dipertanggungjawabkan. Kita pilih taat, itu nanti yang akan dibalas. Kesadaran ini, mumpung kesadaran ini masih bisa, sampai nanti kesadaran itu hilang, kita digerakkan sepenuhnya. Sudah pernah lihat ada orang sudah nggak bisa berpikir? Sudah lihat ada orang tidak bisa lagi jalan, sudah di atas kursi ya?
tanda kalau kita tidak berkehendak kecuali tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Sekarang muncul ada gerakan-gerakan khilafah, tapi mengajarkan free will, takdir bisa ditentukan oleh manusia sendiri. Ya, syukurnya kelompok ini gerakannya sudah dibubarkan, tapi masih banyak saja anak muda yang gandrung, ya, karena nggak mengerti sejarah dengan baik. Kalau dia ngerti sejarah dan akidah dengan baik, dia pasti mundur pelan-pelan. Kita tinggalkan itu, kembali ke badan. Jadi tubuh kita ini bukan kitalah yang mengatur. Nah, udah sadar? Udah mulai sadar belum? Ya, inilah akidah jika dibawa ke dalam diri. Jadi belajar akidah itu bukan hanya nyala-nyalain orang. Itu tadi cukup, ya, bidah-bidahin orang, syirik-syirikin orang, itu namanya cari lawan. Sesekali boleh, ya, bahas-bahas begitu, jawab-jawabin hujah orang. Tapi belajar akidah itu memantapkan keyakinan dalam diri. Saya mau tanya, yang ubah itu orang tua kita, atau pasangan kita, atau makanan kita? Siapa yang ubah badan ini? Dulu bisa request gak mau jadi perempuan atau laki-laki? Bisa request. Ibu-ibu ada yang lagi hamil, bisa paksa gak? Dek, kamu cewek ya? Kamu awas kalau gak cewek. Iya. Bisa gitu gak? Bisa gak, Bu? Kamu awas, kamu harus cowok. Anaknya cewek semua, pengen dapat anak cowok, ngancem. Awas janin, deh bayi. Awas kalau kamu tidak jadi cowok. Gak bisa. Ibu, ayah hanya menjadi sarana diciptakan Allah untuk kelanjutan nasab manusia. Karena proses kelanjutan itu sangat mulia, maka hubungannya mesti dikokohkan bernama pernikahan. Masuk ke ilmu fikih, kita tinggalkan, kita masih bab akidah. Kata dokter, Bu, Pak, nanti lahirnya tanggal 10 Januari. Kata hasil USG, benar? Lahirnya nanti pas tanggal 10 nggak? Hah? Yang sudah nganter-nganter istrinya nih, pas nggak tanggalnya? Lahir normal loh ya, bukan sesar ya. Pas nggak tanggalnya? Beda 2 hari, ada yang beda seminggu, ada yang beda sebulan, ada yang beda selama-lamanya. Maksudnya apa? Gugur. Nggak bisa kita atur, kita nggak bisa ngatur. Ini bukti Allahus Samad. Nah, udah masuk ke ayat kedua. Apa arti Allahus Samad? Allah lah, kepada Allah lah engkau menggantungkan harapan. Maka tidak ada kejadian di alam semesta kecuali dalam pancaran nur Allah As-Samad. Kita bisa duduk malam ini, saya bisa berbicara, Bapak Ibu bisa minum, itu semuanya karena Allah As-Samad. Dekat ya. Jadi sedekat apa Allah As-Samad itu dengan kita? Sedekat air minum dengan tegukannya. Jika Allah tidak izinkan, maka keluar itu air. Maka kita lihat orang sakaratul maut, dikasih minum keluar, dikasih makan keluar, dikasih minum, ada yang masuk, tapi dia tidak pernah merasa puas. Karena As-Samad tidak memberikan rasa segar dan kenyang. Tapi jika dia mengatakan kenyang tanpa makan pun 309 tahun, Ashabul Kahfi, mereka tidak kelaparan, tetap hidup. Maka dengan As-Samad itulah kita bisa narik nafas, naik, keluar. Dengan As-Samad itu kita sekarang duduk di Masjid Al-Munawwar. Dekat gak tuh?
dekat sekali. Maka Nurus Somad tidak terpisah satu sel pun dalam tubuh. Tidak ada satu sel, satu molekul di tubuh ini, satu zarah di badan ini, kecuali situ ada pancaran Nurus Somad, Allahus Somad. Corona itu diizinkan Allah karena Nur As-Somad izin. Allah punya rahasia, ya. Orang Indonesia ini pergi umroh udah pakai nafsu. Tiap hari ribuan orang berangkat. Nyampe di Mekah posting. Lagi di belakang Syekh Sudes nih, cialah. Soleh Ahmad. Lagi dengarkan khutbah berbahasa Arab. Arab maklum. Ngerti juga enggak? Masa ada orang dengerin khutbah terus posting? Tanda dia nggak ngerti fikih. Kan? Sopan nggak orang azan kita selfie? Sopan nggak? Itu hobi orang Indonesia. Dulu zaman-zaman lagu dangdut Iwak Peyek lagi rame, ada orang Indonesia, saya nggak boleh sebut dari mana, entah dari Banjar, entah dari Sulawesi, entah dari Lombok, entah dari Jawa, saya tahu, ya nggak boleh sebut, ya. Ini bukan masalah ras, ini karena masalah lagi norak aja, ya. Orang Indonesia ini rajin kalau ke masjid carinya belakang imam. Kedapatanlah di belakang Syekh Sudais, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nyiennya. Itu sahih nggak tuh guru? Guru langsung bilang nggak sahih. Lagi sholat, ringtone bunyi, Iwak Peyek, Iwak. Dan suaranya jelas. Beberapa bulan ke depan, tetangga dia lagunya ganti. Sakitnya teduh apa? Sakitnya tuh di sini. Di belakang sudah juga, ya salah. Orang Indonesia ini fikihnya terlalu hati. Kalau gerakan 3 kali batal. Dia nggak paham maksud gerakan 3 kali itu apa, ya. Jadi bagi dia, kalau tangannya masuk ke saku, sudah 2. Ambil cari-cari HP, udah 5, batal. Jadi sudahlah, biarin aja lah. Uji kekhusyuan Syekh Sudes. Teganya orang Indonesia, ya. Dan lucunya, karena itu mic sensitif, terdengar masuk Iwak Peyeknya ke dalam TV-nya, Quran kan, TV Qurannya mereka tuh masuk, Pak. Malu aja kita. Mending yang keluar ringtone suara Guru Mahmud. Ya mereka. Tapi itulah masalahnya. Maka Allah kasihlah pandemi biar rindu ke Makkah, biar rindu ke Ka'bah, biar rindu kepada Nabi SAW. Biar ada rasa kalau kamu jauh dari Ka'bah masih taat nggak? Kalau kau jauh dari Madinah, kau masih sholawat nggak? Karena sebenarnya alam semesta ini adalah Madinatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu zarah pun di alam kecuali di situ ada percikan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu berguru kepada Syekh Abdul Rabb An-Nazari, murid Syekh Hasan Masyar. Beliau juga murid Syekh Ahmad Al-Alawi, Tarikat Alawiyah, Syaziliyah. Jadi Syaziliyah furu' Alawiyah.
Apa kata beliau yang saya ingat-ingat sampai hari ini? Ar-Razi, jika engkau memandang apa saja, sebenarnya di situ ada hakikat nabimu. Saya nggak paham maksudnya apa. Ya Sayyidi, zidli, isyrahli. Wahai Tuan Guru, tolong jelasin maksud engkau apa, wahai Tuan Guru. Lalu beliau mengatakan, Allah itu menciptakan alam itu supaya alam itu mengenalnya. Mengenal itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan si alam. Ini yang saya sering di mana-mana saya sampaikan tafsir ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata kawan, nggak ada maulid, nggak ada Isra Mi'raj. Tugas kita bukan maulid, tapi beribadah. Dia pakai ayat ini membatalkan maulid. Padahal kalau dia mengerti ilmu tafsir, ini dalil maulid. Dari mana saya tahu? Dari karya Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi, yang mursyid Tariqah Al-Idrisiyah. Apa kata beliau? Menukil tafsir Imam Mujahid dan Ibnu Abbas. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku atau mengenal aku. Siapakah yang paling pertama kenal Allah? Dalam Al-Quran, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Terus di ujung ayat, wa ana awwalul muslimin. Akulah yang pertama muslim, yang pertama tunduk, yang pertama ibadah, yang pertama kenal Allah. Mutlak, secara mutlak. Maka yang dimaksud di ayat surat Zariyat itu, surat 51 ayat 56 ya. Tidaklah aku ciptakan alam semesta kecuali supaya alam itu mengenal aku. Yang pertama kenal aku, itulah sebab aku menciptakan alam. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu jasadnya belum ada, disebut nur, maka muncullah kajian Nur Muhammad. Tapi saya mengimbau kepada para kiai, para habaib, para guru, tolong jangan sampaikan hadis palsu, ya. Laula ka Muhammad ma khalaqtul aflaq, itu hadis ilham, bukan hadis Nabi. Jadi seorang wali baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lalu dia bertanya, ya Allah, ini ayat maksudnya siapa? Siapakah yang mengenal engkau? Siapakah yang pertama mengajarkan menyembah engkau? Muncullah di situ Muhammad. Lalu tiba-tiba ada kalam, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena sang Muhammad yang menyembah itu, alam ini tidaklah aku cipta. Muncullah kalam ilham yang baru, kuntu kanzan bakhyan. Dulu aku sendiri ahad, tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenal. Nah, Allah tuh boleh narsis, kita nggak boleh narsis. Allah boleh pengen dikenal, suka-suka dia. Kita tidak boleh berharap terkenal kecuali dikenalkan oleh Allah, ya. Karena siapa yang pengen terkenal, dia sedang mencoba mencuri, mengambil alih kesenangan Allah. Allah mengatakan al-kibriya'u ridai, kesombongan, pengen dipuji, ingin di-like, itu adalah hakku. Siapa yang coba-coba ambil hakku, berarti nyatakan perang terhadapku.
Jadi jangan coba-coba ya berharap pengen terkenal. Orang terkenal itu kan kabir, yang kabir kan cuma Allah. Tapi kalau dikenalkan dalam kabirnya Allah, kita ridho, ya. Jadi tidak ada orang dikenalkan oleh Allah kecuali dia sedang larut dalam nur Allah Al-Kabir, nur Allah Al-Azim. Maka saya berharap di masjid ini nanti ada tuan-tuan guru yang mengajarkan Al-Asma'ul Husna, ya. Bukan untuk jadi wiridan. Ini baca sekian kali untuk begini, enggak, bukan itu. Nanti jadi ilmu hikmah. Nanti masjidnya menjadi pusat ilmu kebatinan. Enggak, ingin menjelaskan indahnya nama-nama Allah. Semoga nanti Tuan Guru Jailani dan kawan-kawan beliau ya nanti ada yang mau mengajarkan Al-Asmaul Husna dengan asrar-asrarnya, ya. Semakin kenal nama Allah, semakin kenal kepada yang punya nama, ya. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada 99 nama yang mengalir di tubuh ini. Jadi kalau mau memahami nama-nama Allah, cukup kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis juga. Itu perkataan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Siapa yang kenal diri, kenal ilahi. Ya. Jadi kita kalau kenal struktur anasir di tubuh ini, kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi memperkuat Ahlussunnah ke dalam, ya. Kalau ingin memperkuat Ahlussunnah ke dalam, mesti belajar ilmu tauhid bersanad dan ilmu tauhid para sufi. Harus belajar. Karena yang menyusun akidah Ahlussunnah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu murid langsung dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berguru langsung. Dalam riwayatnya disebutkan oleh Imam As-Subki dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, ya. Beliau juga berguru kepada teman Junaid namanya Imam Ruwai. Beliau juga berguru kepada Abul Husain An-Nuri dan lain-lainnya. Itu sebabnya tetangganya Syekh Nafis, tetangganya Syekh Al-Banjari, Syekh Nafis, Muhammad Nafis, pengarang kitab Durrun Nafis, ya. Saya baca kitab itu berkali-kali, Pak. Itu beliau kalau menyebutkan akidah Asy'ariyah pasti selalu cocok dengan akidah wali-wali Allah. Cocok. Jadi belajar akidah itu bukan hanya teori, tapi juga memantapkan keyakinan, menumbuhkan rasa. Baru sempurna Ahlussunnah. Maka tidak sempurna akidah sifat 20 sampai belajar tasawuf. Oleh karena itu orang Banjar punya guru yang sangat luar biasa, namanya Abah Guru Sekumpul. Beliau mengajarkan sifat 20 berikut dengan rahasia-rahasia ketasawufannya. Tapi ingat, tasawuf itu rahasia tauhid. Akidah itu aturan kaidah-kaidah tauhid. Syaitan tidak akan pernah diam membiarkan ulama-ulama ahlullah membagikan ilmu ini kemana-mana. Maka syaitan akan membisikkan wali-walinya yang bertubuh jasad manusia dan bergelar ulama dan ustaz agar menyerang ulama-ulama yang mengajarkan rahasia-rahasia akidah dan tauhid ini. Maka mereka akan ngompor-ngompori umat untuk membenci para sufi. Akhirnya umat tahu, wah, jangan bertasawuf tergila, jangan bertasawuf nanti ninggalin dunia. Mana ada tasawuf meninggalkan dunia? Enggak ada. Semakin orang bertasawuf, semakin dia mengerti dunia itu mesti dipegang. Jangan dibiarin, jangan dibuang. Maka Bapak Saudara bukan Allah, unsur Ahlussunnah inilah
inilah yang lagi dipecah-pecah oleh musuh Allah. Pertama, akidah Ahlussunnah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang kedua bermazhab Syafi'i atau 4 mazhab. Yang ketiga bertasawuf. Ini yang diajarkan oleh Syekh Arsyad Banjari, Abdul Somad Falembani, Aba Guru Sekumpul, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Semua mengajarkan itu. 3 paket sekaligus. Maka kami berharap semua kurikulum kajian-kajian di masjid pecahan dari 3 ini, ya, supaya beragama kita sempurna. Karena di akhir zaman ini muncul ilmu cocokologi akhir zaman. Semoga nanti ada yang bisa menjelaskan perkara akhir zaman, ya.